Kita ketemu lagi di dalam ekonomi teknik bagian kelima. Di sini akan membicarakan mengenai nilai tahunan pada proyek sumber daya air. Sebelum kita mengetahui besarnya biaya tahunan, kita harus mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan benefit dari masing-masing proyek PLTA, proyek macam-macam ya. Di sini ada 4 proyek, yaitu yang pertama adalah proyek pengendalian banjir, yang kedua PLTA, yang ketiga proyek reklamasi, yang keempat adalah benefit dari proyek air minum. Yang pertama adalah benefit dari pengendalian banjir. Untuk mengetahui besaran benefit pengendalian banjir, ada contoh pemaparan kerusakan akibat banjir di Winnipeg, Kanada ya. Benefit pengendalian banjir itu besarannya sama dengan kerusakan akibat banjir. Jadi di sini kerusakan pada tahun ini sejarah ya Pak, lama-lama. Pada tahun 88 kerugiannya 4.400.000 dolar. Pada tahun 92 600.000. Pada tahun 1916 1,2 1923 2,00 atau 2 juta, pada tahun 27 14 juta, kemudian pada tahun 54 3 juta. Totalnya adalah 12 juta dolar. Nah, ini 12 juta dolar ini total kerugian akibat banjir. Bila dibangun pengendalian banjir, biayanya sekitar 1,6 juta dan bunga 5%, sehingga maintenance per tahunnya 12.000. Biaya total per tahun 100.000. Bila kerugian banjir diratakan selama 80 tahun, dianggap mulai tahun 1800 sampai sekarang itu dianggap 80 tahun, maka besarannya adalah 12 juta dibagi 80 sama dengan 150.000. Jadi 12 juta ini dianggap total 80 tahun, per tahunnya menjadi 150.000. Jadi kalau per tahun 150.000 menjadi benefit, sedangkan cost-nya adalah 100.000. Jadi benefit per cost adalah 150.000 per 100 sama dengan 1. Ini ya, kalau kita ingin mengetahui benefit pengendalian banjir. Yang jelas pengendalian banjir itu benefitnya dari kerusakan. Jadi kalau sudah dikendalikan, tidak rusak, kerusakan tadi menjadi biaya, menjadi benefit ya. Lanjut, benefit dari PLTA. Menghitung benefit PLTA dengan ilustrasi berikut. Sebuah sistem PLTA, jadi ini langsung ada tabel nanti untuk menyatakan bagaimana caranya untuk mengetahui benefit dari PLTA. PLTA di suatu kota di Kanada juga punya kapasitas 1.200 MW. Nah, karena sistem penghasil energi terdiri dari banyak macam kapasitas PLTA, beberapa pusat listrik tenaga uap, dan beberapa pusat listrik turbin gas ya. Jadi bukan PLTA aja, tapi merupakan gabungan. Kemudian kebutuhan listrik terus bertambah sehingga akan dibangun pusat listrik baru. Kebutuhan dan pemenuhan energi listrik ditabelkan dan bunga yang berlaku 7% per tahun. Ini keterangan tabelnya. Kalau ada 100 MPP itu berarti 100 MW multipurpose pembangkit listrik. Jadi pembangkit listriknya bisa macam-macam ya, bisa itu tadi mungkin turbin gas dan macam-macam. Totalnya 100 MW. Kalau 150 thermal itu berarti 150 MW pembangkit listrik tenaga uap. Kalau 200 HP nomor 12 misalnya, ini adalah hydropower, sehingga 200 MW PLTA nomor 1 gitu misalnya. Ini kok nomor 12 ya. Oke. Nah, sekarang penentuan benefit PLTA itu gimana? Di sini ada beberapa sequence atau tahapan ya. Tahapan A, tahapan B, tahapan bukan 3, 2, tetapi di sini selisihnya.
Ini tahun, ini keperluan kapasitas tiap tahun naik ya. Ini naiknya bisa juga bisa linier, bisa apa, pokoknya butuhnya segini. Tahun 70 naik jadi 1290 yang sebelumnya 1200, tahun 71 1370 dan seterusnya sampai pada 1989 sudah mencapai 3900. Terus kemudian ini hanya direncanakan sampai ini. Kalau ini mungkin bisa 2 kali lipat, tapi di sini nggak ditulis ya. Oke. Nih, addition itu berarti tambahannya. Pertama kali kan 1200 menjadi 1290, pada tahun 70 bangun 200, udah lebih besar dari ini ya. Kalau 1200 tambah 200 itu 1400, udah lebih dari kebutuhan. Kemudian total annual cost, jadi ini dicari biayanya tahunannya berapa, pakai bunga 7% itu ya. Nah, kemudian pada tahun 71 nggak bangun, tapi masih bayar terus, total annual cost-nya terusannya ini setahun lagi 2,6, ini semua dalam juta dolar ya. Kemudian pada tahun 72 150 MPP, yaitu tadi megawatt seperti multi-purpose plant ya. Ini total annual cost-nya 3,2, jadi per tahun dicari total annual cost-nya terus sampai pada tahun 89. Itu untuk sequence A. Untuk sequence B, jadi maksudnya ini ada dua perancangan, A sama B. Kalau yang B ini awal 150 terus 100. Kalau yang ini kan langsung 200 megawatt. Ini urutannya 150, 100, 100 dan seterusnya. Yang total annual cost-nya diketahui ini ya. Jadi total annual cost sekian. Nah, sekarang kalau kita melihat secara umum, misalnya tahun 70, ini total annual cost-nya 21, yang ini 7,1. Ini yang sequence B lebih mahal, lebih besar. Nah, oleh karena itu sequence B ini dikurangi sequence A. Jadi ini 7,1 dikurangi 2,1 menjadi ini present value ya, ini present value, ini total annual cost. Jadi 7,1 dikurangi 2,1 adalah 5. Ini annual, kemudian dipresentkan. Kalau dipresentkan dikalikan present value factor, jadi ini ke awal 70. Jadi supaya seragam gitu ya. Yang 5,5 present value-nya berapa, terus dicari terus sampai pada ini dianggap 90 sampai 2020 itu sama dengan tahun 89 ya, itunya total annual cost-nya. Tapi yang di sini tahunnya adalah berapa ini? 10 tahun ya, sehingga untuk ke tahun 70 itu ditambahi 10, ini berarti N 20 tahun yang ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan menjumlah ini. Present value-nya kita jumlah, ternyata totalnya adalah 133 juta. Ini jadi selisihnya itu dianggap benefit ya. Itu kalau untuk mencari benefit PLTA. Lanjut, kalau gitu, kalau benefitnya sekian, cost-nya berapa? Ditentukan bahwa cost PLTA-nya sekian ini ya. Jadi fasilitasnya 50 juta, konstruksi 20 juta, instalasi tahun 72 ini present value factor sebesar ini juga sebesar ini. Kemudian operation dan maintenance ini present value A, jadi P per A sekian, ini juga ini dari 170, ini dari 80 nilainya ini. Sehingga total cost pada tahun 70 adalah 89 juta. Tadi benefitnya itu adalah 133 juta. Bagi cost akhirnya mendapatkan nilai benefit 1,5. Ini benefit PLTA. Jadi kalau kita mau mencari benefit PLTA itu dari mana? Itu kita harus membuat studi alternatif untuk mengetahui benefitnya. Tapi ada juga yang hanya pokoknya hasilnya sekian, cost-nya sekian juga bisa mendapat. Tapi yang paling valid harus ada alternatif itu. Kalau proyek besar-besar itu pasti ada alternatif. Oke, nah lanjut. Sekarang benefit dari proyek reklamasi. Reklamasi adalah pengeringan daerah basah pada musim hujan, di mana air tanah naik, sehingga dibuat parit drainasi supaya dapat ditanami. Jadi
seperti rawa gitu ya. Kalau mau di drainage, pinggir-pinggirnya kalau bahasa Jawa itu diberi kalen, dikasih seperti sungai-sungai kecil supaya air yang di tengah itu masuk ke sungai-sungai kecil itu dan airnya jadi kering itu. Kemudian lagi benefit proyek reklamasi dapat dijelaskan dengan paparan. Jadi ini contohnya ya. Tabel pembiayaan pertanian existing. Jadi sebelum proyek, sebelum ada reklamasi, petani itu bila menjual produknya laku $250.000. Biaya langsungnya 75.000, biaya finansial itu biaya untuk pupuk dan lain-lain ya. Kemudian sewa pekerja, jadi kalau mengerjakan orang bayarnya 50.000, terus biaya hidup petani itu $25.000. Total, jadi ini dianggap total cost ya, itu 200.000, jualnya 250 sehingga total pendapatan bersih 250 dikurangi 200. Setelah ada proyek, penjualan produk menjadi 10 kali lipat ya, karena sekarang sawahnya jadi luas, ladangnya jadi luas. Kemudian biaya langsungnya memang jadi lebih banyak, untuk beli-beli pupuk lebih banyak, sewa pekerjanya juga lebih banyak karena semuanya 10 kali lipat. Tapi yang punya petani itu ya tetap orangnya kan itu aja, cuma luasnya tambah. Biaya hidup petani tetap 25.000. Nah, total cost ini menjadi 1.750.000. Total pendapatan bersihnya 2,5 juta dikurangi 1,7 juta, ketemunya 750.000. Benefit reklamasi berapa? Ya ini berarti yang 750 ini dikurangi 50, selisihnya 700. Biaya proyek diperkirakan 6 juta. Jadi ini proyek reklamasi itu diperkirakan 6 juta, umurnya 50 tahun, jadi parit-parit tadi yang dibuat itu 6 juta, umurnya 50 tahun, berarti per tahunnya menjadi 500.000. Kalau kita mencari A per P, maka kemudian ditambah 120.000, maka jumlahnya menjadi 500.000. Kalau gitu B per C-nya berapa? Tadi per tahunnya selisihnya 700, berarti 700.000 dibagi 5. Ini ya, ketemunya 1,4. Oke. Ini mengenai reklamasi. Satu lagi sekarang, benefit proyek air minum. Mencari benefit proyek air minum cukup sulit karena proyek air minum yang benar itu tidak boleh mengambil keuntungan atau B per C sama dengan 1. Sehingga kita kalau mau mencari benefit proyek air minum nggak bisa karena sama dengan 1 gitu kan. Jadi cost-nya berapa, nanti jualannya harus gitu. Ini kenapa itu satu komitmen dunia ya sudah, kalau proyek air minum itu nggak boleh buat cari keuntungan karena air minum itu untuk orang banyak, dan kalau orang nggak pakai air bisa mati. Jadi nggak boleh proyek yang menghasilkan keuntungan, sehingga aturannya adalah kalau membuat proyek terus dijual airnya nggak boleh untung, sehingga benefit per cost-nya sama dengan 1. Sehingga memilih proyek dari beberapa alternatif yang biasanya dilakukan dengan BC yang terbesar akan dipilih tidak dapat dilakukan ya. Jadi caranya adalah dengan membandingkan biaya, sebagai contoh pada proyek air minum berikut. Misalnya begini, alternatif 1, membangun akueduk yang terdiri dari pipa, terowongan, sipon dengan jarak 100 mil dari danau dengan air berkualitas. Jadi kebetulan satu kota ada danau bagus, nah ya akan diambil biayanya adalah sebesar pada Januari tahun 70 sebesar 50 juta. Operation dan maintenance-nya 400.000 per tahun, I 7%. Kemudian alternatif kedua, dengan mengambil air dari reservoir. Kalau tadi kan dari danau asli, sekarang dari bangun reservoir multipurpose. Di sini yang mau ngambil air minum, nunut ya ini, karena multipurpose itu biasanya penggunanya PLTA, irigasi, air minum ini sendiri, dan pengelontoran, macam-macam ya. Oke, oleh karena itu, alternatif 2 hanya mengambil air dari multipurpose reservoir yang 20 mil dari kota. Ini butuh akueduk juga, biayanya 10.000. Kalau tadi yang nomor 1 kan 50.000. Operation dan maintenance-nya 80.000 per tahun. Tapi harus bayar reservoir karena mengambil dari waduk yang
diperkirakan bayar 17 juta. Operation maintenance untuk pengambilan dari waduk itu 90.000 per tahun. I sama 7%. Dengan dua alternatif ini akan dihitung sebagai pembanding. Jadi cost yang lebih besar dianggap benefit gitu ya. Itu jalan keluarnya. Alternatif 1, capital cost sekian, present value operation dan maintenance 5,5. Jadi dipresentkan semua, tidak berdasar tahunan. Total benefitnya menjadi 55 juta. Alternatif kedua, capital cost-nya 27 juta, operation dan maintenance-nya 2,3, totalnya 29,3. Tentu dari alternatif ini, alternatif 1 itu lebih mahal. Kalau gitu berapa benefit cost-nya? Ya yang alternatif yang mahal dibagi dengan yang murah ini sama dengan 1,9. Ini karena cuma 2 ya begini, tetapi nanti kalau misalnya 3 ya saling apa? Di 1, 2, 3, 2 nanti diambil BC yang paling besar, berarti itu yang kita ambil proyeknya atau biaya yang terkecil ya. Karena kalau kita mengambil satu proyek aja kita nggak bisa mencari karena disyaratkan B bersih sama dengan 1 itu. Lanjut. Nah, sekarang ada istilah depresiasi tahunan. Depresiasi merupakan nilai turun dari suatu proyek. Dinyatakan dalam depresi tahunan atau sinking fund factor ya, sinking fund factor. Bila depresiasi tersebut ditambah interest menjadi CRF ya, menjadi biaya tahunan. Perhitungan depresiasi penting untuk proyek yang masing-masing komponennya tidak sama usia gunanya. Misalnya proyek sumber daya air yang dianggap berusia 50 tahun ya kayak bendungan, itu ya pokoknya pekerjaan beton itu umurnya biasanya 50 tahun. Kemudian total biaya proyek ini adalah 100 juta. Terus ini 50 tahun, tapi beberapa komponen seperti pintu spillway, jembatan, peralatan rumah turbin dengan total cost 30 juta. Usia gunanya 30 tahun. Jadi kalau kita mau mencari tahunan, beda tahunnya ini kan nggak bisa ngitung CRF-nya berapa, satunya 50. Itu caranya dengan menghitung depresiasi itu karena interest plus depresiasi adalah tahunan, biaya tahunan. Oke. Pembangkit tenaga uap 10 juta, umurnya 20 tahun. Oke, lihat di sini. Biaya tahunan adalah interest ditambah depresiasi. Jadi kalau interestnya sama semua, karena 5% dari 100 juta adalah 5 juta dari satu proyek gitu ya. Tapi depresiasi akan berbeda untuk komponen umum, jadi yang tadi 10 ditambah 30 komponen yang lebih kecil usia gunanya sehingga sisa tinggal 60. 60 ini umurnya 50, SFF-nya, jadi kalau kita melihat di daftar itu di SFF itu 0,8%, tapi ini dipersenin. Ini karena mau disamakan di sini. Tapi kalau kita melihat tabel 0,48 berapa gitu. Kalau 0,0048 karena dibagi 100 anunya di tabel. Ini juga 0,00151 tapi ini sama dengan 1,51 per 100 kali sekian. Nah, sekarang dari total ini maka per tahun jumlahnya adalah 6.040.000. Nah, misalnya kita nggak mau pakai itu, pakai CRF, kita nggak bisa ngitung. Dan lagi berarti karena usia gunanya tidak sama, kita ngitung CRF kan N-nya juga harus 50 ya 50 semua kan gitu ya. Nah, karena inilah caranya kenapa depresiasi itu perlu itu untuk memisahkan perhitungan tahunan dengan bahan-bahan yang tidak sama usia gunanya. Oke. Jadi untuk mencari seperti ini ya depresiasi tahunannya. Oke. Nah, itu bahan sudah selesai. Nah, sekarang saya ingin mengetengahkan tugas. Tugas UTS itu ujian tengah semester ya. Buatlah studi kelayakan ekonomi proyek sumber daya air. Proyek sumber daya air itu boleh waduk, proyek irigasi dok, karena irigasi itu ada juga yang cuman pintu-pintu air yang ambil dari sungai, boleh. Kemudian PLTA, ada juga PLTA ini yang nggak punya waduk, yang PLTA kecil-kecil yang di sungai itu ada, boleh. Kemudian air minum seperti tadi contohnya kan ada yang nggak
ngambil di waduk, tetapi mengambil langsung di sumber seperti di Batu itu, di kota Batu itu ngambilnya di sumber, namanya daerah Binangun di dekat Selekta sana. Itu pipanya langsung ngambil dari sumber. Airnya nggak perlu diapa-apain kayaknya ya, karena sudah kualitasnya udah bagus. Nah, boleh. Jadi yang penting ada di sini adalah studi kelayakan ekonominya. Nanti tapi penting diingat, air minum kalau Anda mengambil air minum harus mengambil BC dengan studi alternatif ya. Karena air minum itu BC-nya sama dengan 1. Kalau mau kelayakan ekonominya harus mencari harga dengan proyek yang lain. Kemudian data yang diperlukan biaya proyek, tentunya pendapatan proyek itu benefit, terus usia guna. Cari parameter B per C, net benefit, dan IRR dari proyek tersebut dengan menggunakan 5 tingkat bunga. Jadi kalau bunga 5% BC-nya berapa, kalau bunga 8% berapa. Tetapi kalau IRR itu nggak pakai 5, IRR itu kan di mana B per C sama dengan 1. Jadi cuma 1 kalau IRR ya, setiap proyek 1. Oke, silakan Anda mencamkan ini, tugas ini. Nanti tugas ini dikumpulkan pada saat ujian tengah semester. Kalau nggak salah saya lihat di jadwal itu sepertinya tanggal 5 November ya. Tapi dengan sekarang sudah saya berikan ini, masih ada kesempatan 2 minggu lagi ya. Mudah-mudahan sudah punya judul dan tinggal ngerjakan. Oke? Nah, bahan untuk ekonomi teknik bagian 5 saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian Anda semua.